Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, The Lovers ini tentu ada sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena secara visualisasi bakal ada keberkahan, bakal ada sebuah keberuntungan. Adanya sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ini membuat aku merinding, teman-teman, ketika aku ingin bertanya, doa apa yang mungkin selama ini kamu lakukan sehingga kesannya kehidupan kamu bakal berubah menjadi lebih baik. Ya, dan bahkan ketika terpuruk sekalipun, ada sebuah indikasi tentang sebuah kebangkitan yang sangat begitu besar. Ya, jadi secara garis besar, kartu ini cukup istimewa dan kartu yang melambangkan tentang sebuah keberuntungan demi keberuntungan yang cukup nyata. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Five of Cups, 5 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua ini. Nah, jadi memang dari kartu kedua ini sangat menggambarkan tentang bagaimana kekecewaan kamu, tentang bagaimana keterpurukan, tentang bagaimana kesedihan dan ketidakstabilan di dalam kehidupan kamu hampir secara menyeluruh. Maka ini yang aku maksud, teman-teman, ya kan? Tentang bagaimana kehidupan kamu, ya seterpuruk apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, bakal tetap bangkit gitu loh. Ya kenapa? Semesta bersama kamu ini. Ya kan? Seakan-akan semua menjawab doa-doa kamu. Nah, mungkin juga ini meliputi tentang apa ya? Kerja keras yang juga kamu lakukan, teman-teman, karena selama ini juga terlihat, ya kan, selalu saja dipenuhi dengan berbagai masalah-masalah yang mungkin gak ada habisnya. Yang ternyata benar, aku punya Five of Wands. Ya, 5 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana energi orang-orang yang sebenarnya, teman-teman, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Banyak yang tidak suka, banyak yang membenci kehidupan kamu. Mungkin upaya-upaya yang mereka lakukan ini dengan cara menutup rezeki kamu, ya kan? Memfitnah, mengadu domba, seperti itu. Sehingga itu menimbulkan adanya beberapa masalah-masalah yang cukup serius. Tetapi ketika ada ikut campur tangan Tuhan, jelas semuanya akan terlihat lebih baik, semakin lebih baik. Nah, kemudian aku punya The World. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini
Ada sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan ya bahwasanya segala sesuatunya akan meroket, meningkat tajam, teman-teman. Ya, tadi ada rezeki, kesehatan, ya rezeki keuangan tadi ya, kemudian mungkin dari hubungan asmara, rumah tangga, semuanya bakal terlihat lebih baik. Oke, perumpamaannya itu kamu akan berhasil menggenggam dunia loh teman-teman. Jadi begitu banyak kebaikan dan keberuntungan yang berpotensi akan terjadi. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang, teman-teman. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan masalah rezeki dan keuangan. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah perubahan. Kartu yang melambangkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang aku lihat bakal lebih baik, ya kan? Perubahan secara keadaan ya tadi, rezeki yang bakal lebih stabil, rezeki yang lebih berlimpah, nah itu teman-teman, ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Pentacles. Wow. Kartu koin ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi memang dari kartu kedua ini lagi dan lagi gitu ya. Berbicara masalah keuangan dan rezeki bagus banget teman-teman. Ada rezeki yang berlimpah. Oke. Ini yang aku lihat. Ada rezeki yang sangat berlimpah ruah. Ada sebuah kondisi keadaan keuangan yang dimana teman-teman mungkin kamu akan memperoleh sesuatu hal yang selama ini bisa saja belum pernah kamu rasakan sebelumnya, ya. Kelimpahan materi rezeki. Nah, ini juga ada kaitannya mungkin dengan kerja keras ya dan kemudian doa-doa yang selalu kamu amalkan, kamu lakukan teman-teman ya. Pada akhirnya aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Ya, berbicara masalah keuangan pada akhirnya semuanya akan terlihat lebih baik, lebih stabil. Dan bahkan pada fase ini aku merasakan kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, secara garis besar sih memang rezeki kamu cukup bagus nantinya, ya kan? Dan bahkan untuk teman-teman Gemini yang lagi terpuruk sekalipun, keuangan kamu akan kembali stabil dan semoga semuanya terlihat lebih baik. Amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Wow. Aku punya Nine of Cups, 9 cangkir teman-teman. 9 cangkir ini muncul hadir untuk energi kartu pertama. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang cukup makmur ya secara kondisi ekonomi rezeki teman-teman. Sebuah komitmen, ya kan? Ini juga terjaga dengan baik. Jadi terlihat stabil banget sih kehidupan rumah tangga kamu, ya. Nah, kemudian aku punya King of Pentacles. Lagi dan lagi aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang memang cukup mapan, teman-teman. Makmur, sejahtera, ya kan? Jadi secara kondisi ekonomi harus lebih banyak-banyak bersyukur sih sebenarnya. Oke. Dan kemudian yang berikutnya aku punya ini. Ada Four of Swords. 4 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah energi yang sepertinya teman-teman
nggak senang nih, nggak suka melihat kebahagiaan kamu nih. Kamu lebih sukses, lebih berhasil dari dia mungkin ya ketika lagi banyak duit ya kan? Ya mungkin kamu beli barang-barang impian, entah mobil kah, rumah yang bagus kah ya kan? Beli barang-barang yang bagus lainnya ya pokoknya itulah. Ya jadi itu yang membuat seseorang sepertinya sakit gitu ya kan. Sakit hati banget gitu melihat kamu bahagia, tetapi ketika mungkin melihat kamu susah, kehidupan kamu susah, dia itu bahagia teman-teman. Ya itulah orang-orang yang iri dengki ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Wow. Aku punya Ten of Cups. 10 jangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Gemini ya. Kartu pertama ini cukup menggambarkan, memvisualisasikan bahwasanya hubungan kamu ya saat ini lagi positif-positifnya ya kan. Dan bahkan aku melihat seperti ada impian kamu untuk meraih masa depan yang lebih bahagia loh, kesuksesan, keberhasilan, dan kemudian ingin ke jenjang yang lebih serius. Mungkin impiannya seperti itu ya. Apakah ada indikasi akan tercapai? Nah, aku punya Seven of Swords, 7 pedang, teman-teman. Sepertinya memang nggak semudah apa yang mungkin akan kamu bayangkan, teman-teman. Karena tantangan dan ujian belum berakhir sampai di sini, gitu loh. Ya. Nah, kemudian aku punya Judgment, namun semuanya akan bisa dapat terkendalikan seperti semula ketika memang ya kamu dan dia bisa benar-benar mengontrol emosional masing-masing nih teman-teman. Ya kan sebenarnya sih semua masalah itu bisa terselesaikan. Yang penting bagaimana cara kamu dan dia mengkomunikasikan ya segala sesuatunya dengan baik. Ya, ya harus disikapi dengan lebih bijak dan dewasa lah kalau ada masalah-masalah yang datang ya. Karena yang aku lihat kamu akan dibantu dengan semesta teman-teman ketika ada masalah-masalah yang terjadi. Contoh ketika ingin menikah nih, ya kan kemudian mungkin belum ada biaya. Nah, semesta akan menjaga, membantu kamu nih. Ya Allah akan membantu kamu untuk masalah finansial. Jadi nggak usah khawatir teman-teman untuk hal itu salah satu contoh. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Wheel of Fortune. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah roda kehidupan yang berputar. Tentang kehidupan yang akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Dari kartu pertama ini cukup menerangkan teman-teman bahwasanya apa yang menjadi harapan kamu ya kan untuk bahagia sepertinya akan terwujud dalam pekan ini. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Swords, 9 pedang teman-teman. 9 pedang ini muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan teman-teman tentang bagaimana sih track record di dalam kehidupan kamu selama ini memang selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan, kesedihan, pengkhianatan. Nah, seperti itu. Dan kemudian aku punya King of Swords. Pada akhirnya kamu akan bisa membuktikan, menunjukkan gitu loh. Bahwasanya kamu juga bisa bahagia kali ini. Ya, kamu akan bisa bahagia kok. Oh ya, untuk teman-teman yang memiliki zodiak ini. Aku rasa bakal ada hal-hal baik. Ya, pada akhirnya, pada waktunya, kamu akan merasakan kebahagiaan sama seperti hal yang lain. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya The Moon. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya. Jadi masih ragu-ragu di sini teman-teman. Ya, jadi kalau kuncinya itu masih ragu, masih takut, belum yakin ya jangan memaksakan diri ya untuk menjalin hubungan terlalu cepat ya. Nah, ternyata benar. Yang aku lihat ya ketika ada keraguan di sini awalnya teman-teman,
Ini menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya hal-hal buruk akan terjadi di dalam kehidupan kamu ya, asmara kamu, ya kan? Kamu bakal kembali dikecewakan dan bahkan akan kembali dikhianati. Sepertinya dia orang yang hanya ingin manfaatin kamu, teman-teman, ya. Jadi manfaatin dengan kondisi keadaan kamu yang ada. Mungkin terlihat kamu sukses saat ini, ya kan? Nah, mungkin ada indikasi seperti itu gitu dan bahkan mungkin hal-hal yang lain. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, ya, jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah sikap dan tindakan teman-teman. Ya lebih baik saling kenal terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya dia orang yang mungkin baik tidaknya untuk kamu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini. Aku punya tanggal 26, tanggal 4, 20, 25, tanggal 11, 27, tanggal 2, 13, 23, 15, dan tanggal 18, 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.